dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kehadiran-Mu yang kami nantikan, kehadiran-Mu yang kami butuhkan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang akan menyampaikan Tuhan kata-kata-Mu, Engkau sendiri akan berbicara buat setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong teman-teman kami yang masih tidur. Engkau bawa mereka mengandalkan Engkau untuk bangun lebih pagi, boleh bersaat teduh bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
Bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur kasih setiamu yang tidak pernah berhenti meninggalkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
berhenti untuk menolong dan menjaga setiap kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh naik dan jadi dupa yang menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap kami melalui hamba-Mu. Tuhan persiapkan, Tuhan Engkau urapi kami juga yang mendengarkannya. Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima Silakan. kasih Bu Vivi untuk puji-pujiannya yang selalu memberkati. Mari sekarang kita mendengarkan firman Tuhan oleh Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Makasih Bu Vivi atas puji-pujiannya, atas doanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali, yaitu sama-sama di dalam Kitab Ayub pasal 36 ya. Kita tahu bahwa pasal 36 ini sebenarnya sambungan dari pasal 32 sampai 37 ya. Di situ ada nasihat Elihu, salah satu sahabat dari Ayub yang mau menasihati Ayub ya. Ini sahabat yang paling muda ya, di antara semua sahabatnya ya. Eh, tema pada pagi hari saya beri tema makna sengsara ya. Saya tidak akan baca semuanya, saya hanya cuma mengambil satu ayat ya, inti dari semua cerita ini ya. Jadi kita kita baca sama-sama yaitu di dalam Ayub 36 ayat yang ke-15. Ini yang sesuai dengan temanya ya. Ayub 36 ayat 15. Di situ dikatakan dengan sengsara, ia ini adalah Tuhan ya. Ia menyelamatkan orang sengsara dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Ya, kalau kita renungkan ayat ini, itu pasti ada banyak timbul pertanyaan ya, karena kok memakai akal pikiran manusia rasanya ada sesuatu yang aneh ya. Kok mengapa Tuhan itu bisa memakai sengsara untuk menyelamatkan manusia ya? Apakah sebenarnya Tuhan itu Allah yang kejam? Bukannya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih ya, tapi kok ini dikatakan menyelamatkan manusia dengan sengsara ya. Nah, juga ada timbul pertanyaan yang lain ya. Bukankah sebenarnya Tuhan itu sendiri sudah menderita bagi kita ya untuk menanggung dosa-dosa kita supaya kita itu bisa selamat. Nah, mengapa kok kita masih harus menanggung sengsara ya supaya sengsara itu bisa menyelamatkan manusia ya? Nah, ini pertanyaan ini timbul ya ketika kita membaca ayat ini ya. Ya, kok bisa lebih mudah memahami ayat ini ya? Saya beri satu contoh ya. Nah, itu sama halnya dengan hubungan antara orang tua dengan anaknya ya. Bagaimana orang tua itu uh, mem- membawa anaknya sejak dari kecil itu bukan hanya dibawa ke sekolah ya untuk pendidikan sekuler aja ya, tapi diberi les-les yang lain, mungkin les musik, les kumon, les bahasa ya, atau mungkin les menggambar dan lain-lain ya. Karena kita tahu bahwa tuntutan dunia ini kan sangat tinggi sekali, jadi nggak cukup hanya untuk pendidikan sekuler hanya di sekolah saja ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kok orang tuanya ini seakan-akan kejam ya? Jadi dari kecil anaknya ini dibuat dalam tanda kutip itu
dibuat sengsara ya. Jadi harus menguras waktu, tenaga pikiran ya. Dari kecil udah dilatih seperti itu ya. Nah, sebenarnya orang tuanya bukan bukan orang tua yang kejam ya. Dia sebenarnya ingin menyediakan kehidupan yang jauh lebih baik untuk anaknya ya di masa mendatang ya. Jadi di balik sengsara yang sedang dialami oleh anak ini ya. Nah, bagaimana ketika anak itu eh, tidak percaya sama orang tuanya terus berkata di dalam hatinya, buat apa saya ini kok susah-susah sekolah dan les dan lain-lain ya. Itu saya nggak suka atau gimana. Terus dia mengatakan, loh, bukannya kan orang tua saya udah sengsara, dalam tanda kutip itu sengsara bekerja untuk saya sendiri sudah. Semuanya sudah dicukupi. Ya, mending saya happy-happy aja. Mungkin, coba anggapannya kita anak itu bisa memiliki pikiran seperti itu sama dengan tadi ya dikatakan, kok Tuhan sudah sengsara bagi kita, tapi kok mengapa sengsara itu harus ditanggung lagi untuk manusia supaya kita selamat ya. Nah, ini ada hubungannya satu dengan yang lain ya. Nah, demikian halnya dengan Tuhan ya. Sekalipun ia sudah menderita ganti dosa-dosa kita, ia sebenarnya tidak ingin kita ini menjadi seorang anak yang gampangan ya. Jadi ia ingin kita menjadi seorang pribadi yang bisa bertahan di dalam sengsara ya. Jadi supaya dapat menerima kemuliaan kekal yang sudah ia sediakan bagi kita semua ya. Ya, kita baca sama-sama yaitu di dalam Roma 8 ayat 18 ya. Roma 8 ayat 18 ini salah satu makna dari sengsara yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Hostnya siapa ini? Multimedia Saya multimedianya Muhammad Roma 8. 8 ayat 18. Pak Ronald ya. Iya Pak. Ya, Pak Erik. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jika kita menderita ya, kita jangan melihat penderitaan kita pada saat ini ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus melihat kemuliaan yang jauh lebih kekal ya karena penderitaan kita sekarang ini cuma sementara ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada suatu kemuliaan kekal yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semua ya. Itu yang bisa menguatkan kita semua, yang menghibur hati kita semua ya. Itu salah satu makna dari penderitaannya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu kita jangan menganggap sebenarnya penderitaan dan sengsara itu sebagai suatu momok ya di dalam kehidupan kita ya. Karena mengapa? Karena Tuhan itu berjanji akan memberikan penghiburan ya. Kata lain dengan penghiburan yaitu memberi solusi atau jalan keluar ya. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh Bu Vivi ya. Bahwa Tuhan selalu menolongku ya, selalu menjagaku ya. Jadi Tuhan eh, tidak tinggal diam, Dia selalu ada di sisi kita ya, walaupun mungkin memang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita ya. Nah, jadi kita harus tetap eh, Tuhan itu akan selalu memberi penghiburan waktu saat kita menderita ya, karena eh, Dia ingin supaya kita ini tetap kuat ya dan bisa ketika kita kuat itu kita bisa juga menghibur mereka yang juga mengalami penderitaan yang sama dengan yang kita alami ya. Nah, hal ini dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5 ya. Pak Ronald, tolong Pak Ronald.
Mungkin juga bisa tolong dibacakan sekalian. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Belum bisa ditampilkan ya. Saya ini ya, bacakan apa ya? Nggak ini sudah kelihatan ada. ya, Pak? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 1 Pak Ronald. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami. Nah, ini ya, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, kok nggak ada ya? Nah, jadi kalau kita sudah mendapat penghiburan dari Tuhan, kita juga bisa menolong mereka yang juga menerima penderitaan yang sama dengan kita, yaitu dikatakan di ayat 4 tadi itu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ya, itu bagaimana kalau kita ini tidak tahan uji di dalam sengsara kita ya. Nah, ya sama halnya dengan seorang anak menghadapi ujian di sekolah ya. Jadi kalau ia gagal, ia harus remedi ya, mengulang lagi ujian tersebut ya. Nah, sama. Kalau kita tidak tahan uji, masalah atau persoalan yang sama itu akan terus timbul atau datang di dalam kehidupan kita ya, sampai akhirnya kita lulus dalam ujian itu ya. Nah, tapi sebenarnya kerugiannya itu kita kehilangan waktu ya. Jadi eh, memang pada akhirnya mungkin ketika kita lulus kita ini tetap diselamatkan ya, tapi kita tidak menerima pahala apapun dari Tuhan ya. Hal ini dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 ya. 1 Korintus 3 Ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15. Di situ ada macam-macam eh, bahan ya, yang bisa tahan dengan api ya. Ujian itu dianggap, diumpamakan seperti api ya. Ini ya Pak Erik, sekali sekali kelak pekerjaan, ya, sekali Ya, pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. ya. Jika Lanjut Pak, sudah ya, sampai 15 Bu. jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, ini ya. Jadi kalau kita gagal, kita remedi, ya ini pekerjaan kita ini akan hangus ya, tidak dianggap ya. Jadi seperti bahan yang lain ya, bukan dari emas ya. Kalau emas ini kuat ya. Ini ada bahan yang lain, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Jadi kalau diumpamakan seperti rumput kering atau jerami yang mudah terbakar ya, itu kalau kita gampang jatuh, kita sendiri sebenarnya akan diselamatkan, tapi kita tidak dapat pahala apapun dari Tuhan ya. Ya, kita lanjut lagi.
Nah, sebenarnya semua itu adalah pilihan dari kita sendiri. Kita mau milik seperti apa. Kalau kita mau kuat seperti mau ditempa seperti emas, itu kita akan mendapat pahala yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya ya, mungkin jika mungkin saat ini kita mengalami penderitaan mungkin atau masalah yang begitu berat seperti halnya yang dialami oleh Ayub ya. Nah, mari kita memiliki hati seperti yang seorang anak tadi ya. Jadi walaupun anak ini sebenarnya tidak mengerti rencana bapak atau ibunya ya, mengapa kok harus ya sekolah, waktunya habis juga untuk les dan lain-lain, merasa capek dan lelah ya, tapi ya bisa percaya sepenuhnya kepada orang tuanya ya, bahwa sebenarnya orang tua ini bukan orang tua yang kejam, tapi mempunyai sudah menyediakan rencana yang terindah baginya sendiri ya. Jadinya lagu pujian ya, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya itu ya. Kita ingat terus lagu pujian ini ya, bahwa mungkin kita belum mengerti saat ini, tapi akhirnya kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan rencana yang indah bagi kita semua di balik penderitaan yang kita alami ya. Jadi, itulah yang bisa menjadi kekuatan, bisa menghibur hati kita supaya ketika kita melihat orang lain juga yang mengalami sengsara yang sama, kita bisa menghibur mereka juga. Ya, makasih sekian eh, sharing yang firman Tuhan yang pada pagi hari ini ya. Saya kembalikan pada host. Terima kasih Pak Erik untuk firman yang telah disaringkan tentang ketaatan Ayub sengsara yang membawa berkat ya, di mana kita teladani bahwa iman Ayub yang benar-benar luar biasa, dan ada beberapa ayat yang menguatkan juga tentang di Korintus tadi ya. Nah, terima kasih Pak Erik. Biarlah firman ini bisa kita renungkan, bisa kita lakukan di dalam hidup kita, bahwa kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Jesusan, Jesusan bisa berdoa bagi bangsa dan negara. Ya, baik. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai Indonesia ini ya Bapak. Bapak, Engkau tahu Tuhan apa yang sudah menjadi pilihan Engkau ya Bapak. Kami percaya biarkan Engkau senantiasa menyertai, membimbing serta menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama ke depan eh, tanggal 20 besok Tuhan, di mana pelantikan Pak Prabowo bersama Gibran Tuhan, kiranya Engkau sertai pemimpin yang baru ini ya Bapak, agar supaya dari atasan sampai ke bawah ya Bapak, boleh terimplikasi dengan baik ya Bapak. Apa yang sudah dicanangkan tentunya Tuhan, kiranya bila dilanjutkan dengan baik pula ya Bapak. Saat ini pun kami berdoa untuk kondisi ekonomi
di negara kami, di dunia ya Bapa, kondisi yang kurang baik Bapa, ternyata ada resesi, semuanya Tuhan eh, itu sangat memberatkan secara ekonomi ya Bapak. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada untuk setiap anak-anak-Mu ini. Tak lupa juga Tuhan, eh, nantinya Bapak ke depan ya Bapak, kami percaya bangsa kami yang begitu besar, bangsa kami yang begitu kaya ya Bapak, kiranya Tuhan boleh Tuhan eh, tidak dinikmati segelintir orang ya Bapak, dan boleh Tuhan menjadikan negara ini negara yang besar dan tidak hanya menjadi negara yang berkembang terus-menerus ya Bapak, karena eh, yang pemimpin-pemimpin sebelumnya Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi kami percaya ke depan berharap Tuhan tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, tetapi lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, sehingga apa yang didapat Tuhan, seluruh hasil eh, alam Tuhan boleh dinikmati oleh seluruh negeri ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai bangsa negara ini Tuhan dengan keamanan, dengan ekonomi, dengan politik yang lebih baik Tuhan ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Cik Susan. Terima kasih. Silakan ke Pak Ronald. Ya, makasih Bu Ipon. Kita masuk saling mendoakan dulu ya. Hmm?
Eh, lakong barok telur ora. Loh, saya Pak mau Pak. Ini ada telur ayam kampung banyak Pak. Nah, Telur bebek nggak Pak apa itu? saya beli? Ada telur bebek. Mari konsumsi telur. Loh, itu si telur sudah digoreng itu, Bu. Kodok aja Pak. Nah, Direbus. saya mau telur yang belum digoreng. Oh, telur Nah, rebus apa telur setengah matang Pak? iya, betul. Itu yang saya suka itu. Ayo kita open Bu Venda. Open kamera, semuanya dipoto. Daniel, Bu Ana mana Pak Daniel? Agak kecapean. Soalnya cucu lagi tidur di tempat sini Oh, di rumah. iya. Oh, Silakan dipoto Pak Erik. ya, ayo silakan. Ya, Bu Ivon. Oh iya, di foto ya. Iyo. Udah dipoto Pak Erik. Oh iya. Yo, nggak kerasa Pak Erik. Ya, boleh. Kan difotonya dari kamera langsung itu. Zoom. Ayo dipoto Pak Erik. Sudah Nah, bisa zoom. saya, Pak. Harusnya Pak Ronald loh. Udah Udah. difoto Ya, sama hostnya yang moto itu host. Sudah. Wes itu Bu Ivon, tenang. Oh, tenang. Nanti dikirim ya. Ayo, Ya, ayo tenanan ayo. kita Tenang. dahulu. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Yuk kita tutup saat teduh pagi hari ini. Biarlah puji-pujian firman Tuhan dan kita di ruangan di break room bisa kita terima dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Doa penutup saya bisa minta tolong siapa ya? Pak Yusuf Ajawis. Silakan Pak Yusuf. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas segala rencana yang Tuhan buat buat kami semua. Terutama buat anggota saat teduh pagi hari ini yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, Tuhan mengatur segala sesuatu yang kami butuhkan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi si Sean, Tuhan tolong, Tuhan lindungi Sean, agar apa yang menjadi pergumulannya itu boleh menjadi kenyataan. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Juga Pak Teguh, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memampukan menguatkannya untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Eko, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi Pak Eko, supaya Pak Eko ini semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin disehatkan, supaya tidak ketiduran pagi hari. Kami berdoa, memuji dan menyembah, supaya kekuatan pertolongan berasal daripada Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarganya, biarlah kasih dan anugerah-Mu melimpah baginya. Demikian Pak Budianto beserta dengan ibu dan anak-anak, Engkau menyertai, menolong, memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena banyak hal yang boleh kami bawa kepadamu Tuhan. Ibu Ipon bersama dengan suaminya, Engkau menyertai, menolong, memberkati khususnya suaminya yang sakit, supaya Tuhan juga pulihkan dengan kuasa dan bilur-bilur Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Pak Daniel, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Demikian keluarganya, Engkau memberkati dia. Dan juga Pak Heri beserta dengan keluarganya, Pak Pras beserta dengan keluarganya, dan Oma Giok beserta dengan anak dan cucu menantu, Engkau pun menyertai, menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Kami bersandar sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Juga kami berdoa untuk Pak Erik beserta dengan istri dan anak-anak. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan dia. Apapun yang kerjakan pagi hari ini hanya boleh ada dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih.
tidak kami doakan satu persatu, tapi kami bersandar sepenuhnya kepadamu, bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya, memberkati dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh aktivitas mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Sama Pak Indrawan. Terima kasih. Thank Ya, you. Pak Yusuf. Pak Oh, Yusuf, ya. Bu Siska gimana? Sisti sama Pak Oh, Indrawan. belum, masih ditunda terus. Oh ya. Ya, doanya ibu-ibu sudah didengar semua ini kayaknya. Ya, terima kasih. Belum berdoa juga untuk Bu Pak Yusuf sendiri Iya. terus tadi itu. Amin, amin, amin. Sampai jumpa ya. Ya, makasih. Salam sama Pak Indrawan, Bu Thank Vivi. you. Oke, Ya, oke. makasih Thank you. Pak. Ya, Tuhan berkati. Mari.